Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Masih berbicara tentang masalah syurutus shalah, syurut sah daripada salat. Wa ghairu hurratin 'alaiha sutrah li'auratin min rukbatin li surrah. Al-aurah adalah sesuatu yang wajib ditutup dan haram untuk dilihat. Dan wajib ditutupi, sesuatu yang wajib ditutupi. Ada aurat di dalam sholat, ada aurat di luar sholat. Kita berbicara masalah aurat yang di dalam sholat dibagi menjadi dua, yaitu seorang laki-laki dan perempuan. Perempuan meskipun tapi hukumnya tetap sama. Yang pertama adalah perempuan yang merdeka. Yang kedua perempuan yang amah. Perempuan yang merdeka, seorang budak mempunyai hukum sama seperti laki-laki, sehingga ada dua macam aurat saja di dalam sholat, yaitu aurat seorang laki-laki, ya, yang seorang perempuan yang amah disamakan dengan laki-laki, kemudian seorang perempuan yang merdeka. Dua bentuk aurat yang wajib ditutup di dalam sholat. Apabila perempuan tersebut adalah perempuan yang ghairu hurrah, selain yang merdeka berarti amah. Wa ghairu hurratin, selain perempuan yang amah berarti siapa? Laki-laki juga. Hurratin, yang merdeka berarti siapa? Ada laki-laki, ada seorang perempuan yang amah. Wajib untuk menutup min rukbatin li surratin, mulai dari dengkul atau lutut sampai lutut dan pusat tidak termasuk aurat, tapi mimbab ma la yatimul wajib illa bihi, maka hukumnya fahuwa wajib, karena tidak bisa sempurna menutup lutut kecuali dengan menutupnya, tidak bisa sempurna menutup pusar dengan sempurna kecuali dengan menutupnya, maka menutup surrah dan rukbah termasuk sesuatu yang wajib, karena mimbabi ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Laki dan perempuan yang amah atau menjadi budak. Wa hurratun, adapun seorang perempuan yang merdeka wajib menutupi seluruh badannya, wajib tutup lal wajhi wal kaffi, selain daripada wajah dan kedua telapak tangan. Telapak tangan baik itu yang zahir atau yang batin, ya, tidak termasuk daripada aurat di dalam sholat. Di dalam sholat, ya, muka dan al-kaffain maupun batinnya ini maka tidak termasuk aurat, sehingga tidak wajib untuk ditutup. Ya, perlu diperhatikan seorang perempuan ketika memakai mukna, jangan sampai ketika takbir ternyata ke sini, atau ketika mengangkat tangan ternyata keluar daripada batasannya, sehingga kelihatan aurat. Dan yang kedua yang terpenting buat perempuan adalah bagian dagu. Ini bukan aurat. Ini bukan wajah. Wajah itu sesuatu yang kita terlihat ketika berkaca, itu namanya wajah. Bagian wajah min mana bitu syari rasi ila mutalahyain. Lahyain wa dzaqani tulan. Wa arda min al-udhun ila al-udhun. Kalau kita berkaca, yang kan kita lihat sampai sini aja. Itu yang kita lihat. Selain daripada itu, ini yang terlihat. Ini bukan muka yang wajib ditutup, sehingga kalau perempuan ketika sholat diperhatikan pakai muknanya, bukan begini, nggak sah sholatnya, karena ini sesuatu yang wajib ditutup.
Pakai kerudung juga begitu. Kerudung bukan begini, Neng. Ya bukan di sini. Neng di sini, Neng, bukan, tapi di sini. Karena ini tidak termasuk apa namanya dibuka. Meskipun di dalam masalah wajah di dalam luar salat fi khilaf bainal ulama. Apakah wajah perempuan di luar salat termasuk aurat ataukah tidak? Tapi kalau di dalam salat ittifaq tidak termasuk aurat. Boleh dibuka. Tapi kalau misalnya ada perempuan pakai cadar sholat boleh nggak? Boleh-boleh saja. Perempuan sholat pakai cadar boleh. Yang penting ketika sujud harus jidatnya nempel ke tanah atau nempel ke ubin, nempel tempat sujudnya. Yang penting ada jidat yang dinonongin dikit atau dibuka. Boleh-boleh saja. Sholat pakai masker, bagaimana hukumnya? Boleh-boleh saja, nggak menjadi masalah. Tak pakai masker, boleh-boleh saja. Yang penting maskernya bukan untuk jidatnya. Masker taruh di jidat. Maka nggak sah salatnya. Ya, karena ya dia sujud ya benar taharaku biharakatihi, maka tidak sah daripada sujud tersebut. Ya, begitu. Kalau pakai masker ya di sini pakai masker, tutup hidung dan tutup mulutnya. Ya biar tidak banyak bacot, tidak banyak bicara, ditutup tuh. pakai masker. Pelajaran penting sebenarnya. Corona itu memberikan pelajaran penting. Lo jangan banyak bicara. Lo tutup pakai masker aja, jangan bicara. Lo jangan banyak bergaul, karena banyak bergaul baik itu penyakit yang zahir maupun penyakit yang batin. Social distancing. Begitu tuh, social distancing. Ya, jangan lo banyak bergaul sama orang. Cukup jarak jauh, jaga jarak. Kecuali dia halal boleh. Begitu. Apa tadi ya, perempuan tadi ya, kita berbicara masalah perempuan tadi. Masalah aurat perempuan di muka ketika sholat ini termasuk yang wajib ditutup, dia termasuk aurat nih, bukan termasuk muka yang boleh dibuka ya. Tapi ini sudah tidak termasuk muka sehingga wajib ditutup ketika sholat. Kalau pakai mukna, ibu-ibu ya, dan si neng, kalau pakai mukna jangan digini nih, tapi yang ada giniannya di sini. Ini tanggung jawab nih, nggak sah sholatnya, karena ini tidak termasuk daripada yang diperbolehkan dibuka. Ini termasuk aurat yang wajib ditutup. Wallahu alam, apakah ada yang mengatakan boleh? Wallahu alam, nggak ada. Para ulama nggak ada yang sepakat ini termasuk daripada bagian yang wajib ditutup, bukan bagian yang diperbolehkan untuk dibuka. Bahkan satu rambut pun menjadi aurat dan tidak mengesahkan sholat seorang perempuan apabila ada satu rambut yang keluar. Apalagi ini ditutup, nggak sah sholatnya. Terus bagaimana Ustadz? Kalau saya sholatnya dulu seperti itu terus, ya imam wafat. yang telah berlalu dia berlalu. Kalau lu bisa qadha, lu qadha. Nggak bisa, sebisa mungkin. Ya, begitu. Karena tidak ada alasan untuk tidak tahu sebenarnya. Nggak ada uzur. Kecuali kalau hidup lu di tengah gunung, ya, di tengah padang pasir, nggak ada ulama yang ente tanyain, ente jahil ma'dzur namanya. Tapi kalau hidup di tengah masyarakat, di tengah ulama, ada ustadz, ada ajengan, ada, ya, kan ada. Ente nggak mau tanya, maka tidak ada alasan untuk udzur, namanya jahil murakkab namanya. Maka tidak sah sholatnya. Perlu diperhatikan. Itu yang buat perempuan. Satu masalah tadi apa tadi perempuan? Masalah tangan ketika sholat, ya. Memang ini tidak termasuk aurat di dalam sholat. Boleh dibuka. Ya, tapi ketika takbir Allahu Akbar jangan sampai ini ke bawah. Ini tidak termasuk. Ini wajib ditutup. Kalau seandainya terbuka kasful aurah, membuka aurat, hukumnya bisa membatalkan sholat. Yang kedua adalah masalah ini perempuan. Yang ketiga permasalahan perempuan adalah ketika sujud. Ketika sujud seorang perempuan wajib menutup auratnya. Kaki, telapak kakinya perlu diperhatikan. Jangan sampai terlihat. Kalau terlihat maka tidak sah karena terbuka auratnya.
ya sah sholatnya. Begitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, perempuan pakai mukena, rambut jangan keluar. Kalau keluar berarti ada aurat yang terbuka, maka tidak sah sholatnya. Itu yang keempat. Yang kelima, apa yang kelima? Apa? Mukena potongan. Nah, mukena potongan nih. Mukena potongan ada atasan, ada bawahan. Yang wajib ditutup daripada bagian aurat itu adalah dari atas, dari samping, tidak dari bawah. Maksudnya bagaimana? Dari atas begini, kelihatan nggak auratnya? Nggak kelihatan kan? Kan begini tutup. Kalau seandainya bajunya gede segini, sehingga atau nih kerahnya gede banget, segini kerahnya. Kalau ruku kelihatan pusernya, ya kan ya? Kalau ruku kadang baju begini, bukan baju yang gede ini segini nih kan ada. Masa yang biasa mau ruku tuh, wah gede segini nih. Ketika ruku kan karena dia nggak pakai kaos dalam, kelihatan pusernya, batal sholatnya. Termasuk membuka aurat. Dari atas, dari samping, begitu juga. Yang tidak, itu dari bawah. Yang dimaksud dari bawah adalah apa namanya? Ketika itu termasuk dari bawah. Laki-laki ya, kalau laki-laki kadang nggak pakai celana, kelihatan bagian lututnya. Ya nggak? Pernah lihat ya? Kadang begitu. Kadang orang laki-laki ketika sujud karena nggak pakai celana, ya kadang kelihatan apa namanya bagian dalamnya, tidak membatalkan sholat. Karena dari bawah, karena itu dari bawah. Beda dengan perempuan wajib ditutup. Begitu. Kalau saat ini sholatnya di atas kaca, ini masalah ini kaca, ya kan ada apa namanya? Dari kaca atau dari kelihatan si otong. Karena tidak termasuk yang wajib ditutup dari bawah, dari atas dan dari samping. Begitu juga orang perempuan ketika memakai pakaian mukena yang apa itu potongan atas bawah, kok bagaimana? Apakah ada bagian yang terlihat atau enggak? Kalau dia ke sini, ya itu kan mukena julur ke bawah. Kalau kelihatan, ya batal sholatnya. Begitu. Kalau sujud, ya perlu juga diperhatikan perempuan dan juga laki-laki yang ke berapa ini? Ke-6 ya. Ketika sujud, ya, ketika sujud bukan di atas mukena. Kalau sujud di atas muknanya dia, tidak sah sholatnya. Kan ada nggak? Mungkin sujud ya, muknanya dia, kemudian kita sujud ditaruh di ke atasin dikit, disujud di atas mukna. Berarti huwa yasjudu ala syai'in yataharraku biharakatihi. Bersujud atau di atas tangan, atau tangannya dipanjangin, atau di atas sini, dia biasa. Begitu. Ribet. Ya, emang begitu aturan di sholat. Ya, begitu. Paham nih ya? Jadi perempuan perlu diperhatikan. Ya. Wa hurratun al wajhi wal kaffi. Seorang perempuan yang merdeka itu tidak wajib menutup wajah dan telapaknya. Itu di dalam sholat. Tapi di luar sholat, khilaf bainal ulama, apakah wajah itu wajib ditutup ataukah tidak? Kalau memang seandainya perempuan yang memang membuat fitnah wajib ditutup. Terlalu cantik. Kalau dia keluar rumah, banyak fitnah. Dia keluar rumah wajib tutup. Ya. Tapi kalau seandainya tidak membuat fitnah, pas-pasan mukanya, nggak ada orang tergila-gila sama dia, ngelirik gak ada.
Maka ada yang mengatakan bahwasanya aurat seorang perempuan itu jami'ul badan la wajhul kaffain, berarti muka tidak termasuk aurat. Boleh mengambil pendapat ini. Boleh mengambil pendapat ini. Katakan bahwasanya al-wajah termasuk daripada aurat fi shalah wa ghairiha. Apa fi kharij shalah, kharij shalah. Di dalam luar salat muka termasuk aurat yang wajib ditutup. Nah. Begitu. Paham? Wajib ditutup. Bahkan matanya wajib ditutup juga. Kenapa? Ya, ini namanya khonjar namanya. Daerah ini nih, ada orang perempuan pakai cadar, ini khonjar. Khonjar itu kam min khonjarin, apa begitu? Orang terfitnah dengan pandangan matanya aja. Ya, waduh, bisa mensifatkan lagi. Ini perempuan begini nih. Ini perempuan begitu nih. Ini perempuan dahsyat nih. Dari mana? Dari khanjar nih. Bahaya. Wajib ditutup. Makanya perempuan ketika membuat fitnah wajib ditutup. Ya, takut fitnah wajib ditutup. Begitu. Jadi fi khilaf bainal ulama apakah muka wajib ditutup ataukah tidak. Fi khilaf bainal ulama. Ya, gitu. Tapi kalau seandainya ente membuat fitnah, ya maka ente wajib untuk menutup agar tidak membuat fitnah kepada orang lain. Sehingga di dalam Islam itu makruh menikah dengan seorang perempuan yang terlalu sangat cantik sekali. Hukum makruh. Karena yang pertama, yang kedua lo pas-pasan kan ya. Yang kedua adalah banyak mata yang tertuju kepada perempuan tersebut. Lo sakit hati. Kan orang yang melihat perempuan, yang melihat seorang perempuan bermacam-macam. Ada yang lebih cakep daripada lu, ada yang lebih kaya daripada lu. Takutnya lu ditinggal, gak punya apa-apa. Nah, gitu. Makanya makruh. Sakit hati, jadi bikin sakit hati. Makruh menikah dengan bara'atul jamal, terlalu cantik, makruh. Bukan disunahkan, makruh. Ya, cantik menurut dia. Wah, ini cantik nih. Menurut saya kan akan menikahinya. Ya kan? Menurut Syekh bin Hajar begitu. Menurut saya cantik. Menurut lo masa bodoh. Yang penting menurut saya cantik. Saya suka kepada dia. Begitu. Ternyata hitam, kelam. Waduh. Ada seorang perempuan begitu. Ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang hitam. Kita tanya, "Hei fulan, cakep, hitam gini." Maka suami ini laki-laki bilang, kalau seandainya mata saya ya pindah kepada matamu, nggak akan melihat wanita ini adalah wanita yang paling cantik di dunia. Begitu, pandangan cinta. Wa hurratun lal wajhi wal kafi, tidak wajib untuk menutup wajah dan al kaf, telapak tangan. Nah, menutupnya dengan apa? As-sutrah as-satir, yang dimaksud dengan la yasiful launa bima la yasiful launa, perkara yang tidak bisa mensifatkan warna. Bukan plastik putih. Kalau plastik putih yang bening itu kirimnya, tapi kalau ente pakai masih ketahuan putih, hitam, coklat, kuning, hijau masalah. Ya, bisa mensifatkan. Jadi syaratnya penutup aurat ada dua. Penutup aurat syaratnya ada dua. Yang pertama, la yasiful laun, tidak bisa mensifatkan warna. Yang kedua, jirman lahu jirim, mempunyai bentuk. Nah, ada memang menutupi tapi tidak pakai bentuk. Ada gelapnya malam, ya lampu dimatiin, nggak kelihatan auratnya. Sholat tetap nggak sah karena tidak menutup aurat.
Faham? Tidak kelihatan karena dengan itu bukan jirim, bisa dikategorikan penutup aurat. Paham? Selain daripada menutupi, sifatkan warna kulit harus mempunyai jirim. Ada mensifatkan tidak tidak menghalangi warna kulit seperti plastik putih yang bening. Ente pakai plastik yang bening kelihatan, ya kan? Nah, ini tidak termasuk daripada tapi tidak ada jirimnya, seperti kegelapan malam, itu pun tidak termasuk dari satir. Yang satir itu yang penutup yang sesungguhnya, yang menutupi syarat adalah yang berupa jirim dan menutupi dan tidak bisa mensifatnya. Dua syaratnya. Begitu. Walau kudratama, walaupun air yang dikeruhkan, air keruh, ya, air berupa jirim, keruh, ketika keruh, ya, tidak bisa mensifatkan warna kulit kita. Kalau kita mau sholat, boleh, ya begitu. Ntar sujudnya bagaimana? Lo naik, begitu. Paham ya? Begitu. Wajib menutup aurat. Begitu. Ha, menutup aurat dengan seperti ini, la yasiful laun. Apa yang mensifatkan warna. Kalau di sini tidak yang tidak berarti kalau memakai pakaian yang tidak menghilangkan lekuk tubuh bagaimana? Yang ketat banget, sehingga lekuk-lekuknya semuanya kelihatan semuanya. Yang ini menjendol, yang ini ke bawah, yang ini ke atas. Waduh, bagaimana itu? Ya. Dibilang aurat, menutupi aurat, iya betul menutupi aurat. Tapi khasiat ariyat, memakai baju tapi seperti telanjang. Dia nutupi warna kulitnya tapi seperti telanjang. Ada tanda-tanda akhir zaman. Banyak perempuan yang seperti itu. Ya, kelihatannya memakai baju, warnanya kulit nggak kelihatan. Karena pakaiannya pakai hitam atau pakai hijau, merah. Tapi di sisi yang lain kok seperti tidak berpakaian. Yang ini tetap kelihatan menjendol, yang bawah begini dan sebagainya, sehingga tidak bisa menghilangkan lekuk tubuhnya dia. Begitu. Kalau secara buat sholat sah-sah aja. Membuat fitnah tidak bisa menghilangkan daripada membuat fitnah kepada orang lain. Padahal tujuan daripada berpakaian tersebut salah satunya adalah menghilangkan fitnah. Termasuknya di situ. Ketika dia memakai pakaian yang rapi, ya tidak ada orang laki-laki yang mengganggu perempuan tersebut. Begitu. Banyak daripada seorang perempuan sekarang memakai pakaian bukan pakaian yang sesungguhnya. Pakaian anak kecil dipakai umur 17 anak buat umur 16 tahun, 17 tahun. Enggak masuk akal. Allah.
Kalau seandainya tidak ada pakaian atau ada pakaian tapi najis, bolehkan sholat telanjang. Kalau memang seandainya bisa ditutupi dengan pakai lumpur dulu, dibalutin ya, sehingga tidak kelihatan warna kulitnya. Tapi kalau memang seandainya tidak ada pakaian tapi najis, nggak sah sholatnya. Mendingan tanpa pakaian di sholat, sah sholatnya. Gitu. Pakaian yang najis tidak bisa mengesahkan sholat, tapi tidak memakai aurat, nah tidak menutup aurat bisa mengesahkan sholat. Faham? Jadi perkara yang najis, yang menajiskan baju kita najis misalnya, najis yang tidak dima'fu, berbeda dengan kemarin najis yang dima'fu. Tapi najis yang tidak dima'fu, menajiskan baju tidak boleh dan tidak boleh dipakai untuk dalam sholat kita. Mendingan telanjang daripada memakai pakaian yang najis. Memang tidak sah kalau pakaian yang najis. Begitu, tapi dengan sholatnya dia telanjang. Begitu. Kalau memang tidak ada orang yang mau meminjamkan kain kepada orang tersebut. Kalau memang masih bisa ditutupin pakai daun, kemaluannya, ya ditutupin. Begitu. Kalau memang tidak bisa sama sekali, ya maka diperbolehkan untuk sholat dalam keadaan telanjang. Wajib mengulangi enggak? La i'adah, tidak wajib untuk mengulangi daripada sholat tersebut. Enggak wajib. Adapun seorang perempuan, ada seorang yang khunsa, seperti hurrah, ya wanita yang belum seorang yang belum jelas laki dan perempuannya, khunsa namanya, dia punya kelamin dua, sehingga laki dan perempuan dimungkinkan laki dan perempuan, tapi belum yakin laki apa perempuan. Di dalam salat al-manusa al-hurfa kal-hurrah, maka seperti hurrah, perempuan yang merdeka, wajib menutupi seluruh jamil badan ilal wajhi wal kaffain. Wa ilmun aw dhannun li waqtin dakhala wa saqbilan la fi qitalin hullila aw nafiyati safarin wa in kasur wa tarkuhu amdan kalaman lil bashar harfaini wa harfin bimaddi sautika aw mufhimin bidhihkin aw buka aw dzikrin aw qiraatin tajarrada li fammi wa lam yanwi sya'an abada wa khatabal atisa bitarahumi aw rada tasliman 'ala al musallimi la bisu'a nuhin ghalab aw duna dzaini lam yutik dzikran wajib wa in tananna hal imamu fabada harfani fal aula dawamul tidak. Termasuk daripada syurutus shalah, syarat sahnya shalah adalah ilmun aw dhannun li waqtin ma'rifatu dukhulil waqti, mengetahui masuknya waktu, baik itu bi ilmin atau bi yakin, dengan yakin, aw dhannin atau dengan sangkaan. Ya. Masuknya waktu dengan dhann, sangkaan. Kenapa? Sholat di luar waktu, ya, atau mengeluarkan sholat dari waktunya termasuk dosa dan tidak sah sholatnya. Sholat zuhur jam 11 nggak sah karena belum waktu sholat zuhur. Begitu. Kalau keluar waktu nggak sah juga. Jadi ilmun aw dhannun li waqtin dakhala, karena di dalam ibadah al-ibrah ya bidzanil mukallaf ya wa haqiqatul amr dan dhonnya. Kenyataannya bagaimana? Kenyataannya belum masuk, kenyataannya dia masuk, tapi dia punya keyakinan belum masuk, nggak sah sholatnya. Atau dia yakin masuk, tapi ternyata belum masuk waktunya, maka tidak sah sholatnya pula. Harus dua,
haqiqatul amri wa dhanul mukallaf. Nyataannya udah masuk dan dhanul mukallaf punya keyakinan kalau waktu sudah masuk. Ya, nggak boleh salah satunya aja. Berbeda dengan di dalam masalah al-muamalah, al-ibrah bi haqiqatil amri. Ya, dalam muamalah al-ibrah bi haqiqatil amri. Tapi kalau dalam ibadah al-ibrah bi haqiqatil amri wa dhanil mukallaf. Harus mengetahui waktunya sudah masuk. Belah wajib syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat maka tidak sah. Kecuali di dalam beberapa salat yang diperbolehkan untuk tidak menghadap ke kiblat. Apa itu? La fi qitalin hullila yang sudah berkecamuk menjadi satu. Indal tihamil harbi, ketika berkecamuknya suatu peperangan, musuh dan kaum muslimin bersatu menjadi satu, tidak bisa dibedakan dan tidak ada ruang tempat untuk menjalankan sholat. Mereka sholat dalam keadaan perang tersebut sebisa mungkin, ya. Dan tidak wajib untuk menghadap ke kiblat. Itu yang pertama. Yang kedua, nafilati safar, sholat nafilatus safar, sholat sunnah di dalam perjalanan, bukan sholat wajib, bukan. Jangan kira sholat sunnahnya saja, baik itu sholat duha, qobliyah, ba'diyah, witir dan sebagainya di dalam perjalanan. Di dalam perjalanan, wain qasar, walaupun perjalanan itu pendek, dari Celeduk, dari sini ke Kebayoran, tapi kita di atas motor atau di dalam mobil kita mau sholat, boleh nggak? Boleh, silahkan, tidak menjadi masalah. Kiblatnya bagaimana? Kiblatnya adalah tujuan kita adalah kiblat itu. Jadi kalau kita ke Ciledug ke arah barat, tapi kalau kemana ke Kebayoran lah timur, ya. Ente mau ke Kebayoran sana, Cipulir, sholat di mobil boleh-boleh aja, di motor boleh-boleh aja, silahkan, nggak menjadi masalah, boleh. Dan tidak wajib untuk menghadap ke kiblat. Nafilatus safar namanya, sholat sunnah yang dilakukan dalam perjalanan, baik itu di atas motor, di atas mobil, kereta, pesawat, keledai, ya, bukan kedelai, bukan, nggak bisa di atas kedelai, begitu. Kuda, monggo silahkan, paham, begitu. Diperbolehkan nafilatus safar, bukan salat wajib, bukan. Kalau salat fardu nggak boleh. Hatta di dalam kapal masalah, salat fardu wajib harus menghadap kiblat, pakai kompas, ya. Tidak boleh pontar setelah sholat takbir, yang penting takbir. Setelah itu boleh menghadap yang lainnya. Kapalnya begini, kapalnya begitu. Enggak, itu salah. Itu kalau sunnah boleh. Ketika berjalan, ya, menghadap ke kiblat. Ketika mulai takbir, Allahu Akbar, ternyata perahunya ke sini. Kalau salat sunnah boleh-boleh aja. Tapi kalau salat fardu tidak diperbolehkan, harus menghadap kiblat min awal ila akhir. Awal sampai akhirnya harus menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat maka tidak sah salatnya. Jadi diperbolehkan untuk tidak menghadap kiblat dalam dua hal, ya, indal tihamil harbi, ya. Yang kedua adalah nafilatus safar, itu yang diperbolehkan untuk tidak menghadap kiblat. Tapi yang lainnya salat fardu atau salat sunnah namun di rumah, jadi bukan dalam perjalanan, maka wajib untuk menghadap ke kiblat. Paham? Boleh memindahkan kiblat dalam keadaan sholat. Memindahkan kiblat di dalam salat maksudnya? Wajib. Ketika sholat naik ke atas kapal, ternyata kapalnya miring dikit, kita jangan ikut-ikutan miring, kita tetap ke sini. Jadi ngikut arah kiblat bukan arah kapal, itu kalau salat wajib.
Sholat wajib nih, kita berbicara wajib. Tapi kalau sholat sunnah ya monggo tidak menjadi masalah. Ya, begitu. Paham? Jadi perjalanan qasur. Ya, perjalanan yang pendek. Ya, dari sini ke Caplin, dari sini ke mana? Kebayoran, dari sini ke Ciledug. Ya, begitu. Boleh untuk nafilatus safar. Sholat di atas kendaraan, ya sholat sunnah ini ya, yang tidak menghadap kiblat diperbolehkan. Wa tarkuhu amdan kalaman lil bashar, dan syarat sahnya sholat adalah meninggalkan dengan sengaja untuk berbicara dengan manusia. Lil bashar, berbicara dengan manusia. Kalau berbicara dengan Rasulullah boleh. Menjawab Rasulullah hukumnya wajib. Ya, dipanggil Rasulullah dalam sholat wajib menjawab. Ya, begitu. Yang nggak boleh itu selain daripada Rasulullah. Ngomong dengan manusia, ada membatalkan sholat. Syarat sahnya sholat tidak berbicara dengan manusia. Amdan, secara sengaja. Kalau seandainya lupa, maka dimaafu sampai 6 kali. 6 kalimat. Kalau lupa. Kalau dalam sholat. Harfaini aw harfin bimaddin sautika, bimaddi sautika. Ya, harfaini 2 huruf dengan sengaja 2 huruf. Kalau kalimat beda nih. Lupa di dalam sholat sama sengaja berbicara beda. Harf kalau dengan sengaja walaupun 2 huruf membatalkan sholat. Aw harfin mufhimin, atau 1 huruf seperti qi dari kata wiqayah, ai daripada wi'ayah, wa'ayah, fi daripada minal wafa. Ya. Maka ketika memahamkan seperti ini batal sholatnya. Amdan beda dengan nasian, ya, ketika lupa di dalam sholat. Ada orang lupa dalam sholat, ya mungkin Anda lupa nih kalau ada sholat, gitu kan. Berbicara, maka sampai 6 kalimat diperbolehkan. Kalau lebih dari 6 kalimat maka batal sholatnya. Bimaddi sautika, dengan memanjangkan suaramu, au mufhimin, atau kan, walaupun dengan nangis, ketika nangis ada 1 suara, ada huruf 1 yang memahamkan, ya, maka batal. Atau ketawa, batal kalau memang mengucapkan 2 huruf mufhimin, mufhimaini, atau harfin mufhimin, 1 huruf yang memahamkan. Au zikrin, atau dengan zikir, au qiraatin tajarrada fahmi au lam yanwi sya'an abada. Ya, au zikrin, atau zikir yang berhubungan dengan zikir. Au qiraatin, zikir maksudnya bagaimana zikir? Yang dimaksud zikir ini adalah seseorang jadi makmum, ya, jadi makmum, imamnya salah, diingetin, tapi dia tidak niat untuk berzikir, niat ngingetin kepada imam, batal sholat, nggak sah. Ya, kalau zikrin au qiraatin tajarrada lil fahmi, yang dia hanya sekedar untuk mengingatkan kepada imam. Imam salah, dan dibaca langsung. Tapi pun tidak ada tujuan untuk mengingatkan, atau tidak ada tujuan untuk berzikir di dalam mengingatkan imam tersebut. Hanya ingin sekedar mengingatkan imam saja, ada batal, nggak sah sholatnya. Begitu. Makanya kalau imam ketika melihat atau mendengar bacaan imamnya itu kurang tepat, maka ketika mengingatkan imam itu niat berzikir, bukan hanya sekedar tanbih untuk mengingatkan imam saja. Begitu. Lil fahmi aw lam yanwi sya'an abada, atau tidak berniat sedikit pun, tidak niat berzikir atau tidak niat mengingatkan, batal salatnya. Gitu. Subhanallah, lo ngapain subhanallah? Atau dengan bacaan yang lain, ente kenapa membaca itu? Kalau ente tujuannya untuk berzikir, monggo sah salatnya. Tapi kalau tujuannya untuk mengingatkan imam saja, atau nggak punya tujuan apa-apa, nggak sah salatnya.
batal. Khatabal atis sabit tarahmi, atau mukhatabkan orang yang atis, orang yang ketika bersin alhamdulillah ente bilang yarhamukallah, batal salatnya, nggak sah. Terus bagaimana? Kan kita dianjurkan untuk mendoakan orang yang tashmitul atis, kita disunahkan. Nah, ketika di dalam salat bukan yarhamukallah, tidak memakai khitab, ya kan, yang batal itu khatabal atisa, khitab yarhamuka, itu yang tidak boleh. Tapi kalau misalnya kalau begini alhamdulillah yarhamuka Allah. Ya, tapi kalau dalam salat yarhamullahu liman hamidah. Yarhamullahu liman, disunahkan ketika bersunahkan zikir, karena alhamdulillah itu termasuk zikir yang tidak membatalkan sholat kita. Ketika sholat baca alhamdulillah. Nah, ketika di sampingnya dengar dibaca alhamdulillah, berzikir kepada Allah, maka dia sunahkan untuk tashmid, untuk mendoakan kepada orang yang bersin ini. Bagaimana mendoakannya? Jangan yarhamukallah, batal sholatnya, tapi yarhamullahu liman hamidah, semoga Allah merahmati orang yang memuji Allah. Ya, karena dibaca alhamdulillah, yarhamullahu liman hamidah, sah salatnya, tidak batal. Faham? Kalau khatabal atisa bitarahmi, batal salatnya. Yarhamukallah. So, di dalam salat yang boleh kita ajak bicara hanya satu, yaitu Rasulullah aja. Assalamu alaika ayuhan nabi. Bukan assalamu alaihi, assalamu alaika ayuhan nabi. Kita berbicara dengan Rasulullah dalam salat kita. Assalamu alaika, bukan alaihi, bukan. Tapi alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu. Tapi kalau ada orang ya larang lain, kita nggak boleh mengucapkan yarhamukallah, nggak sah. Yarhamullahu liman hamid, tepat. Nabi Isa, ya, Nabi Isa tidak termasuk. Kalau seandainya makanya di dalam salat itu ketika suhuf Ibrahim wa Musa, ya, alaihi wassalam, atau subhana rabbiyal a'la, begitu. Bahkan ada yang mempermasalahkan kalau dibilang alaihi wassalam, karena mengkhitab atau berbicara memberikan dukungan kepada dua nabi tersebut. Afdalnya bagaimana? Subhana rabbiyal a'la atau alaihi wassalam, tidak menceritakan alaikumassalam. Nah, ini beda lagi. Karena yang diperbolehkan khitab dalam salat hanya Allah dan Rasulullah. Ya. Awrada tasliman alal musallimi, atau menjawab salam dalam, boleh, dosa, haram, dan membatalkan salat kita di dalam salat ini. Ketika di dalam salat wajib dijawab, tapi ketika di dalam salat awrada tasliman alal musallimi, salam bagi orang yang yang bersalam kepada kita, nah ini tetap membatalkan salat. Gitu. Kapan jawabnya? Nanti setelah salam. Salam yang baru waalaikumsalam, ada apa? Gitu. La bisu'alin, tidak dengan su'al, batuk. Batuk masalah. Ada suara. Oh, tanah nuh. Dehem. Tidak membatalkan. Ghalab yang memang karena dibatuknya, batuk terus menerus, ya. Batuk terus, ya. Atau dehem terus, ya. Nggak minum masalah. Begitu, ya. Bismillah. Auduna ini, atau selain daripada su'al atau tanahnuh, lam yutiq zikran wajib. Ya. Zikran kepada zikir wajib yang wajib. Ya. Maksudnya bagaimana maksudnya? Bukan ghalab, tapi kalau ente nggak dehem, ya, ente nggak bisa baca bismillah dengan benar. Batuk masa di sini, ente gituin. Jadi suaranya nggak apa-apa.
untuk suaranya biar jelas lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Masalah begitu. Nah, setelah itu kan bisa lagi Alhamdulillahirabbil alamin. Itu nggak menjadi masalah. Zikron wajib, zikir yang wajib, Fatihah atau salah apa namanya? Tasyahud untuk memperjelas zikir yang wajib yaitu rukun salat yang qauli di dalam salat. Sehingga membutuhkan untuk dehem meskipun tidak ghalab, tidak ada penyakit, tapi kalau memang dibutuhkan maka diperbolehkan untuk dehem dalam salat tersebut untuk mengeluarkan suara yang bersih dalam salat. Enggak apa-apa. Soal tadi nggak menjadi masalah apa namanya bersin ketika apa namanya atis ya. Atosa wa in tanana hal imam tanana hal imam ada suara minimal ada suara 2 huruf ya. Falaula dawamul tidak maka lebih afdalnya tetap mengikuti daripada imam tersebut. Mungkin kita kedengaran ada suara nih, tapi lebih al-afdal fal aula dawamul tidak dengan imam tersebut. Wallahu a'lamu bishawab.